Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rama Pangestu dari kelas 3D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang PPH 21. Baik, yang pertama yaitu pengertian PPH 21. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 PJ 2015, PPH 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPH ini merujuk pada yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 PJ 2016. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan No. 101 PMK 010 2016 dan 102 PMK 010 2016. Yang keempat, peraturan atau undang-undang lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Kemudian selanjutnya yaitu peserta wajib pajak PPH 21. Sebelum mengetahui tentang tarif pajak PPH pasal 21, mari kita pahami dahulu siapa saja peserta yang harus melakukan wajib pajak PPH pasal 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32 PJ 2015 pasal 3. Yang pertama, ada pegawai. Yang kedua, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan peserta wajib pajak atau PPH. Yang ketiga, wajib pajak PPH 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi yang pertama, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan akutaris. Selanjutnya yaitu pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Selanjutnya ada olahragawan, yang selanjutnya penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Ada pengarang, peneliti, penerjemah, pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. Selanjutnya itu ada petugas penjajah barang dagangan, ada petugas dinas luar asuransi, dan distributor perusahaan multi-level marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. Yang keempat dari peserta wajib pajak PPH 21 yaitu wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan antara lain peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja. Ada peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggaraan kegiatan tertentu. Peserta pendidik dan pelatihan, dan peserta kegiatan lainnya. Kemudian yang kelima ada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang keenam ada mantan pegawai. Yang ketujuh,
Wajib pajak PPh pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja. Ada peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggaraan kegiatan tertentu, peserta pendidik dan pelatihan, dan peserta kegiatan lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada tarif pajak penghasilan PPh pasal 21. Sesuai dengan pasal 17 ayat 1, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta adalah 50%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta adalah 25%. Dan wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah 30%. Dan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Berikut contoh penghitung PPh 21 untuk karyawan pindah tugas. Andi, seorang karyawan lajang, bekerja di sebuah perusahaan nasional dengan gaji 5 juta per bulan dan iuran pensiun sebesar 100.000. Pada bulan Agustus, ia dipindahkan dari kantor Jakarta ke Surabaya. Berapa PPh 21 yang harus dipotong dari penghasilan Budi bekerja di Surabaya? Bukti potong PPh 21 kantor pusat Jakarta, Januari sampai bulan Juli. Gajinya 5 juta. Kemudian biaya jabatan 5%. Jadi 5 juta dikali 5% sama dengan 250.000 rupiah. Kemudian tadi ada memiliki ia iuran pensiun sebesar 100.000. Jadi total 350.000. 5 juta dikurangi 350.000. Penghasilan neto 1 bulan sama dengan yaitu 4.650.000. Kemudian penghasilan neto 1 tahun berkisar sebesar 55.800.000 rupiah dari 4.650.000 dikali 12 bulan, hasilnya 5 juta, hasilnya 55.800.000 rupiah. Nah, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Berhubung si Andi seorang karyawan lajang, jadi dia tidak kena pajak PTKP sebesar 54 juta rupiah. Nah, penghasilan kena pajaknya itu 1.800.000 rupiah. Dan untuk PPh 21 untuk 1 tahun yaitu 5%. Jadi 1.800.000 dikali 5% sama dengan 90.000 rupiah. Nah, PPh 21 terutang sama 7 bulan. Berarti 90.000 rupiah dikali dengan 5%. Setelah itu dikali dengan 12 bulan. Hasilnya yaitu 54.000 rupiah. Dan PPh 21 telah dipotong dan melunasi sekitar 54.000 rupiah. Dan PPh 21 terutang belum dipotong sama dengan nihil. Karena PPh 21 terutang 7 bulan dan PPh 21 telah dipotong dan dilunasi sama-sama 54.000 rupiah. Jadi hasilnya nihil atau kosong. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila masih ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.